Mohon maaf sebelumnya. Kita itu mendapatkan sebuah petunjuk bahwasannya di dalam perjalanan penyelesaian di masalah Gondangwangi itu leluhurlah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya itu langsung itu dari kakek-kakek. Itu langsung dari kakek. Entah dari pertolongan Tuhan atau siapa, kita didatangi makhluk itu mengucapkan adanya Gondangwangi itu karena leluhur. Masalah yang ada di Gondangwangi bisa terselesaikan oleh leluhur. Nah, leluhur di sini kan salah satunya jenengan, Pak Lurah, dan para warga. Dan mungkin itu kitab juga. Jadi karena kitab yang diberikan oleh Gusti Naryo terhadap Tetua Ngadimin itu kitab palsu, dengan adanya bukti bahwasanya Tuan Ngadimin membaca itu jadi gila seperti itu kan, berarti yang diberikan itu kitab palsu. Karena menurutku tidak mungkin jika kitab itu asli. Ketua Ngadimin membaca sampai gila itu tidak mungkin. Harusnya tidak ada apa-apa. Memang di halaman pertama saya mencurigai kenapa kitab yang berisikan sejarah dari Gondangwangi isinya berbeda. Maksud saya tidak ada yang menceritakan bahwasanya ini adalah buku yang menceritakan Gondangwangi. Kalau semisalnya benar yang kau katakan bahwasanya yang bisa menyelesaikan masalah di Gondangwangi adalah leluhur. Kebetulan seingat saya leluhur-leluhur yang ada di Gondangwangi, para pembesar, para pendiri Gondangwangi, untuk saat ini mereka sudah meninggal semua. Ya kan tentunya itu ada turun-turunannya kan. Saya yakin di dalam kitab itu pasti ada sesuatu hal besar yang bisa memecahkan masalah ini. Paling minta kitab yang asli kepada Gusti Naryo. Itu langkah yang pertama. Kita harus bisa meminta kitab Nastahil yang asli. Bahkan kita harus merebutnya. Biar bagaimanapun Gondangwangi lah yang memiliki hak terhadap kitab itu. Kau berbicara leluhur, mungkin bisa saja Bado secara tidak langsung Bado adalah leluhur juga di Gondangwangi. Ya, benar. Saya lupa. Bado, masih ada Bado. Ya, dia sudah lama sekali menjaga Gondangwangi. Mengenai Bado, mungkin saat ini Bado sedang pergi untuk menemui gurunya. Karena Bado itu masuk ke Gondangwangi, Bado itu diincar oleh warga, diburu oleh warga. Saya rasa Bado itu ingin dibunuh oleh warga atas hasutan juga dari Gusti Naryo. Dan sekarang Bado itu sedang pergi menemui gurunya, meminta sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Bado. Pantas saja saya mencari-cari Bado, tidak ketemu. Dan ada satu lagi, takut kemarin, tetapi keberadaannya saya tidak mengetahuinya. Kira-kira siapa itu? Dia bisa dikatakan sebagai leluhur yang masih hidup sampai sekarang. Siapa? Nyai Ripalanggang. Ya. Dia dikatakan leluhur mungkin yang paling tua yang masih hidup sampai sekarang. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya di mana. Ya, mengenai keberadaan Nyai Ripalanggang, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, Nyai Ripalanggang itu berada di dalam sumur. Ya, betul. Entah itu di penjara di sana, entah itu apa, saya tidak tahu. Bagaimana mungkin? Kau mendapatkan kabar itu dari mana? Dari Bado sendiri. Baru sekarang sedang ke tempat guru nih. Ya beberapa waktu lalu memang Bado datang ke Gondangwangi. Ya semoga saja nanti Bado pulang ke Gondangwangi sudah membawakan rencana dan kabar yang gembira lah. Kau mengatakan Nyai Ripalanggang ada di dalam sumur. Ya. Setelah Gusti Naryo mengambil alih, memang di sekitar sumur itu banyak sekali yang menjaga. Dan herannya, mayat-mayat yang berada di dalam sumur tidak ada yang bangkit
Biasanya di hari-hari tertentu, mayat itu bangkit dan berkeliaran menyerang warga. Ya, di situ kan berarti kita sudah memiliki kejelasan. Mayat-mayat itu bangkit bisa dikendalikan juga oleh Gusti Naryo. Kalau memang Gusti Naryo pelaku di dalam teror yang ada di Gondangwangi. Saya tidak tahu harus mengatakan seperti apa lagi. Kau tahu, ternyata yang kita ajak bicara tadi itu bukan Ngatimin. Susah apa Bang? Maksudnya gimana maksudnya? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya semakin yakin bahwasanya yang tadi kau ajak bicara bersama saya itu bukan tetua Ngatimin, melainkan penyusup yang sedang ditugaskan untuk memata-matai kita. Dan sialnya, kau tahu, sialnya kita sudah membeberkan semua rencana kita. Berarti orang yang gila itu yang kita sembuhkan bukan Ngatimin. Saya tidak tahu perihal yang disembuhkan siapa olehmu. Tetapi yang jelas, yang tadi kau ajak bicara di sebelah sana bersama saya, itu bukan tetua Ngatimin. Kita sudah terbongkar. Dan saya yakin sekali dia adalah pihak dari Gusti Naryo. Maksudnya jenengan bisa tahu itu dari mana maksudnya loh? Apa alasan jenengan bilang bahwasanya itu penyusup? Ketika kita sudah selesai berbicara dan merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan di Gondangwangi, saya dan tetua Ngatimin bersama-sama berjalan menuju ke Gondangwangi. Ketika itu saya berada di belakang dan tetua Ngatimin berada di depan. Ketika tetua Ngatimin sudah melewati batas dari perbatasan Gondangwangi dan desa lainnya, dia secara tidak langsung berubah. Saya melihatnya dengan mata kepala saya langsung. Yang tadinya dia berbentuk seperti memang tetua Ngatimin, ketika melewati garis itu berubah wujud fisiknya Menjadi saya tidak tahu dan saya tidak pernah melihat orang itu di Gondangwangi. Dan saya yakin sekali itu salah satu yang disuruh oleh Gusti Naryo. Mungkin Mas, itu yang dilakukan oleh Gusti Naryo pada saat pemfitnahan Pak Lurah Mas. Merubah wujud menjadi Pak Lurah untuk membebaskan. Mungkin dengan cara-cara seperti itu Mas. Itu yang membuat yang Syarif gila mungkin juga itu. Ini yang ada manusia. Kita bukan menyelesaikan masalah di Gondangwangi satu persatu. Yang ada, dengan kita membocorkan semua rencana kita, kita menambah masalah satu persatu kepada Gondangwangi. Dan relax banget ya. Maka dari itu saya langsung kabur kemari ketika saya melihat perubahan wujud dari tetua Ngatimin. Supaya saya tidak terlambat. nggak apa-apa lah. Jika memang itu sudah terjadi, yang terpenting satu, Pak Lurah Sarti sekarang jaga jarak dengan mereka. Karena posisi Lurah Sarti sangat berbahaya. Dengan adanya rencana itu, otomatis Lurah Sarti sudah terbongkar. Lalu bagaimana dengan Gondangwangi? Bagaimana dengan warga-warganya? Kita ngeset ulang Pak Lurah Sarti. Nanti ada rencana-rencana yang bisa kita rencanakan kembali. Tetapi apakah ada jaminan bahwasanya ke depannya warga akan selamat? Apa yang Pian. Makhluk sing tadi itu disana dikepuki. Di mana? Yang berjalan bareng karo Pak Lurah. dipukulin Sama siapa? Maksud kamu bagaimana, Prian? Makhluk yang tadi sama Pak Lurah itu berjalan. Iya. Itu di sana dipukulin. Bukankah itu adalah salah satu suruhan dari Gusti Naryo? Kenapa dia dipukuli? Dipukulin siapa maksudnya? Ya semua warga di sana. Duk. Gus, loh, berarti bukan Ini bagaimana? Saya malah menjadi bingung atas laporan yang kau bawa.
Aku buru dewek, saya lihat sendiri Pak Lurah. Saya juga melihatnya sendiri. Sumpah nak, tepukin dasi gini dong. Saya melihatnya sendiri ketika Tetua Ngatimin berjalan di depan saya lalu melewati garis. Dia berubah wujud. Nah itu tuh Tuan Ngadimin bukan. Ya burak ketang. Penyusup. Oh, ngantem apa enggak? Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Gusti Naryo? Mas ini seperti apa sih? Ini Kira pihaknya Gusti Naryo ya tadi mengira pihaknya dari Gusti Naryo. Berubah wujud. Lalu saya langsung kabur pergi dan menemuimu saat ini. Bian datang katanya makhluk yang bersama Pak Lurah tadi sekarang. Iya mau arah sama jenengan kok. Kalau itu pihaknya Gusti Naryo harusnya tidak dipukul. Ya, Saya pun berpikiran demikian, tetapi atas laporannya Masa iya aku picek nang? Guna-guna. Itu udah dipastikan berarti yang sama Pak Lurah maksudnya. Arah tekan barang kalau gitu. Orang makhluk lain. Udah aku dikepuki. Berarti para warga mengira itu adalah penyusup dan dipimpin. Ada yang memimpin enggak? Para warga itu bilang penyusup. Pemaning. Gusti Naryo. Iya. Tapi bukan pihaknya Gusti Naryo. Lah terus apa itu yang berubah? Itu permainannya gimana sih Mas ini loh Mas? apa yang sedang direncanakan Gusti Naryo. Tapi untuk Saya masih tidak mengerti. Untuk saat ini memang warga di kana cenah dikalak-kalak. Lho kuwi ana penyusup gue. Aja mereka anak lah. Mau malah. Yang menjadi pertanyaan ini ya, pada saat Pak Lurah dan yang Ngadimin yang kita temui itu masuk ke Gondangwangi itu berubah wujud. Berubah wujud menjadi orang yang saya tidak kenali. Dan itu kira itu adalah pihaknya dari Gusti Naryo. Ya siapa lagi? Tapi mengapa Gusti Naryo malah memimpin para warga itu untuk memukulinya maksudnya loh, menuduh penyusup. Kalau ini bagian dari rencana Gusti Naryo, saya rasa Gusti Naryo tidak mungkin akan mengorbankan Bahwa penyusup oleh Gusti Naryo dan para warga langsung menyerbu saya dan memukuli saya. Tolong saya. Bagaimana nih Pak Lurah? Dicek dulu ini Ngadimin atau bukan, kita masih jaga jarak soalnya. Tentunya Pak Lurah paham udah mana lama. Saya tahu sekali Tetua Ngatimin. Dia memiliki tanda lahir di bagian belakang kepalanya yang tidak diketahui oleh siapapun. Tolong saya. Gimana Pak Lurah? Saya Tetua Ngadimin. Gimana Pak Lurah? Obati saya. Obati saya manusia. Tolong. Ya, dia tetua. Yakin Pak Lurah? Yakin sekali. Astagfirullahaladzim. Aduh sakit. Loh, bisanya berubah wujud sih gimana ini? Saya tidak tahu. Memangnya seperti apa yang terjadi kepada saya. Saya tidak sadar akan diri saya. Begini Tetua Ngatimin, saya akan mencoba menjelaskan. Ketika kita berjalan, saya berada di belakang jenengan. Ketika jenengan sudah melewati batas dari Gondangwangi, jenengan berubah wujud. Dan Mana mungkin? saya tidak berbohong, sumpah. Saya berani bersumpah atas nama apapun. Jenengan berubah wujud dan wujud itu saya tidak mengenali siapa. Saya tidak pernah melihat di Gondangwangi. Dan saya beranggapan bahwasanya karena memang jenengan adalah salah satu Cukup Pak Lurah. Saya sudah tahu jawabannya. Apa yang sebenarnya terjadi manusia? Apa yang sebenarnya? Tetua Ngadimin terkena sihir lagi, dirubah wujudnya agar dia tidak bisa memasuki Gondangwangi. Setiap dia masuk ke Gondangwangi dituduh penyusup dan akhirnya dipukuli. Tuh, maksudmu ada perangkap di perbatasan Gondangwangi? saya tidak tahu pastinya perangkap atau apa. Yang pasti Gusti Naryo sudah tahu bahwasanya Ngadimin ini akan membahayakan bagi dirinya. Makanya dia langsung berpikir keras bagaimana caranya mengusir Tetua Ngadimin agar tidak bisa masuk ke Gondangwangi dengan cara merubah wujudnya. Gila sekali Gusti Naryo. Tapi anehnya satu, dia keluar dari Gondangwangi
berubah menjadi sewujud seperti ahlinya. Oh, berarti sihir itu Di luar dugaan. ketika melewati sebuah batas misalnya. Mungkin, Mbah. Pinter ya, pola Mbah. Semua warga tidak mengenali saya. Semua warga menghajar saya. Dia memiliki amarah dan serasa ingin membunuh saya setelah itu. Saya dibuang. Dari pakaian bukan Cepat tua lah. sembuhkan tetua Ngatini. Dia terluka parah. Carikan tabib yang biasa untuk mengobati di luar Gondangwangi. Ya, ada. Jangan bawa saya ke Gondangwangi. Saya tidak berani. Tidak tetua. Mentidur. Oke, engko direwang Yayan. Iya, kau gotong aku. Nah, Silakan. Di desa Gondang seberang. Di sana ada tabib. mari tetua. Saya akan antarkan untuk berobat. Nanti dikeluarin dulu ini. Apa ya? Kenapa Gondangwangi semakin hancur Tolong bantu seperti dia untuk ini? keluar. Kenapa Gondangwangi semakin tidak bisa terkendali? Ya sabar. Assalamualaikum manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi Tolong wabarakatuh. selesaikan Iya. permasalahan di Gondangwangi. Ya, nanti Pak Lurah ini bentar. Paman, ku diram ngrewangi gotong kepriwe. Engkau paline. Kian, Jadi begini, Nang. itu kian samanya. Kau, Iya. Pak Lurah, ketua Ngatini. Jangan seenaknya keluar masuk Gondangwangi. Nah, itu ancaman begini. Sing manut, Ya kalau nggak manut sih terserah kayak gitu. Ada apa-apa? Pukulin monggo. Wah, apa kuyung aku Teman nanti kau pulang ikut dengan saya. Saya mandikan kamu dengan air kalimah sada agar kamu terhindar dari sihir. banyak pinang. Kalimah sada Cimate. anak kudu banget, ku indang, udah sembrani. kalau gue gelebeh. Kalau indang ketek, Nak ora kuat stroke yan. Ya wis aku ora Ya, kesempatan. Mari gonmo, Jadi wong sakti. sakti. Ampuh. Kayak aku penasaran kok Mas ke. Mas. Ki Mas ke nganggo YouTube ke. Jere melu kok. Luan YouTube sih. Hah? Apa ngerti YouTube sih? Zaman ini kok nonton motor gerakan gue. Kemana Mari ki? warnet. Mati tuh ya nu YouTube burung peraturannya aku banget yo. Tapi Nang mana? mana? Oh iya yo. Mari mana kok biasa. Iya jadi kok sering nonton nih balapan. Presiden. kok waduh karo ayo. Karo mimop. Hah? Mari mana domain nang tukangnya, Mbah. Tapi VIP ora apa-apa. Ngono. Lebe Si zaman operator ngarep. bayar Mbah. 5.000 ya. Si operator ngarep. Sejam. Kita nih mau nyewa komputer dening ora di jalan mah. Ora dinyalakna. Oh ini mau karo si Umi. Polae. Lagu-lagune. Kol. Ya. Ilahi Umi kae. Yang ngerti jare Mas Danang. Kita rasa mana? Wis dua anak goblok. Suara kembar. Ya kembar. Iya aku. Aku tuh orang pengapukur. Aku juga Di kita ngerti ke? apa? Larang kamu salah ya. Si siapa yo? Parsin. Yan, kemutan mantan apa Yan? Wis kae. Kae ko. Oke, orang berguna, warga orang berguna, Mas. Yan, Jaselin. Hah? Mantan aku jadi Jaselin dari Sogun. Ya. Yan kayak direwangi Pak Lurah. Oh, jangan tinggal mati, Jesslyn. Dirandas iki. Temen. Sana. Yo, waalaikumsalam. Tumbuk kan. Ya sini. Nindas sudah tutup dos. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin hari ini kami cukupkan dulu untuk mengatur rencana ke depannya bagaimana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.